Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita masih melanjutkan dengan surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Tafsirnya yang mana ya? Ini kita masih di ayat yang ke-14 dari surah Al-Mutaffifin. Insyaallah kita akan melihat satu adalah terkait dengan alasan kenapa orang itu kemudian menyimpang dan menolak kebenaran dari Al-Qur'an. Apa sebab yang melatar belakangi mereka kaum kafir Quraisy dulu, dan juga ini menjadi diikuti oleh generasi setelahnya. Mereka menyimpang berpaling dari Al-Quranul Karim. Di bawahnya nanti juga akan kita lihat pada setelahnya Allah memberikan sifat, fasilitas dan juga layanan kepada hamba-hamba yang Allah tempatkan di surganya nanti. Dan kita memulai dari ayat yang ke-14. Pada ayat ke-14 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini ada kata saktah. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Berhenti sejenak tapi tidak tarik nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berhenti kayak wakaf tapi tidak ngambil nafas. Itu saktah, berhenti sejenak. Maka pada ayat ini, ayat ke-14, ini kan membantah, sekali-kali tidak membantah dakwaan dari orang-orang yang mereka merasa benar dengan ucapannya. Apa yang diucapkan? Bahwa Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka dibantah oleh Allah, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan apa yang mereka kerjakan itu, jadi ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi ini kemudian didahulukan, rona itu menutupi, loto, jadi menutupi, telah menutupi, sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi atas hati mereka, atas hati-hati mereka apa yang mereka kerjakan. Nah ini menjadi subjeknya. Jadi apa yang mereka kerjakan, yang biasa mereka lakukan, perbuatan itu justru telah menutupi hati mereka. Jadi hati bisa tertutup, bisa terbuka. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang sehat adalah hatinya orang yang beriman. Hati sakit adalah hatinya orang munafik. Hati yang kemudian mati artinya adalah hatinya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Nah jamaah rahimakumullah, jadi qalbun diartikan dengan hati. Diartikan dengan hati. Padahal kalau kibdah, kabidun itu adalah hati. Kibdah adalah hati. Kalau kolbun itu adalah jantung. Nah, tapi di sini kemudian kita tidak mempermasalahkan terkait dengan terjemahan. Adalah menggunakan sisi fungsi, bukan anatomi hati itu sendiri, tapi fungsi daripada hati itu. Kalau kita lihat di awal surah Al-Baqarah terkait dengan hati, fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Seseorang yang kemudian mendapatkan transplantasi anggota tubuh dari orang lain, jadi organ tubuh orang lain kemudian ditempelkan pada dirinya, maka penerima donor ini kemudian bisa mewarisi sifat-sifat pada pemilik organ sebelumnya. Dalam penelitian disebutkan bahwa seseorang yang menerima organ antara hati atau jantung dari orang lain, itu kemudian dia bisa mengetahui, menceritakan siapa pembunuh pemilik jantung ini.
Nah, itu bisa bisa menceritakan dia. Karena ini yang di pemilik dari donornya adalah korban pembunuhan. Termasuk juga seseorang kemudian mendapatkan donor organ lain dari orang lain, kemudian dia merasa ketakutan karena pemilik organ ini, mohon maaf, adalah orang yang meninggal bunuh diri. Jadi sebelum mati ada rasa ketakutan. Orang sebelum mati kan kemudian rasa takut itu kemudian mewarisi pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa hati itu kemudian bisa memiliki peran dalam diri seseorang. Maka ala qulubihim, atas hati mereka Allah dahulukan. Kalau misalkan dari struktur, kalau bahasa Arab biasa adalah kala bal rona makanu yaksibuna ala qulubihim. Ala qulubihim itu di belakang. Tapi Allah mendahulukan karena ada makna penekanan. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka itu rona, telah tertutup. Ini jumlah fi'liyah, kalimat verba. Siapa yang melakukan? Yang menutupi apa sih? Siapa pelaku? Penutupnya itu siapa? Maka nu yaksibun, apa-apa yang mereka selalu kerjakan. Yaksibuna, kasaba yaksibu, maknanya adalah pekerjaan, perbuatan. Kalau disampaikan dalam bentuk fi'il mudhari' dimulai dengan huruf ya. Ya ini, berarti perbuatan ini selalu dilakukan terus menerus. Di dalam penjelasan tafsirnya nanti, jamaah rahimakumullah, yang menjadikan orang itu menjadi senang melakukan penyimpangan terhadap Al-Quran, mengejek Al-Quran, menghina Al-Quran, menghina pelaku Al-Quran, menghina orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, itu bermula dari hati yang ada masalah. Maka hati itu kan seperti lokomotif gitu, dalam kereta api yang menggerakkan. Hati di depan, lokomotif jangan di depan, bisa menarik gerbong di belakangnya. Jika memang kemudian lokomotifnya taruh di belakang, bisa mendorong gerbong di depannya. Jadi dia itu menggerak. Hati kita itu kan menggerakkan semua yang ada dari anggota tubuh ini. Tangan menggerakkan, itu juga ada peran hati. Mata melihat, ada peran hati. Kemudian kaki melangkah, ada peran hati. Nanti melibatkan organ yang lain. Sebagaimana kemudian melibatkan lisan, melibatkan otak yang memerintahkan, itu akan terlibat. Tapi hati, kalau hati itu baik, maka baiklah anggota tubuh kita ini. Kalau hati itu buruk, maka buruklah anggota tubuh kita ini dalam perbuatannya. Maka jamaah rahimakumullah, di sini kemudian ran itu adalah yang menutupi. Hadis yang pernah kita singgung pada pekan yang lalu, masih ingat Bapak Ibu? Kita belum membaca hadis ini, tapi sudah kita singgung. Dari hadis dari Ibnu Jarir dan Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Nasai dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal abda, sesungguhnya hamba itu idza atnaba dzamban, kalau melakukan perbuatan dosa, dzambannya ini dalam bentuk isim nakirah bermakna umum, apapun dosa itu, ringan, sedang, besar. Apapun dosa itu, sebentar atau sedang melakukannya, sedang-sedang atau terus menerus, maka dibuat umum apapun dosa itu, dosa dari lisan, dosa dari anggota tubuh, dari mata, telinga atau sebagainya, dosa yang berkaitan dengan masalah harta, transaksi ribawi, atau dosa yang berkaitan dengan keyakinan, atau dosa yang berkaitan dengan masalah amaliyah, apapun dosa itu, maka dibuat umum. Jadi seorang hamba ketika atnaba dzamban, idza diikuti dengan fi'il madhi memberikan makna pasti. Jadi kita selaku hamba itu kebanyakan melakukan dosa. Bapak Ibu pernah tidak berdosa? Maksudnya selama ini apakah ada yang tidak pernah berdosa? Dari ujung kanan, dari ujung kiri, nanti bentuk saya gitu. Jadi karena di dalam diri kita ada an-nafsu, kemudian nafsu kadang mengajak kepada baik, pada yang buruk. Tapi dosa itu seperti virus. Antivirusnya adalah tobat, istighfar, itu antivirusnya. Maka seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, nakatat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka Allah akan memberikan bintik hitam di atas hatinya. Lagi-lagi hati, sebagai analogi, ilustrasi. Kalau ini misalkan hati sekali melakukan perbuatan dosa, itu satu titik noda hitam, tik gitu aja. Kelihatan nggak Bapak Ibu satu titik di antara hati ini? Nggak kelihatan, cuma satu titik kok. Dua kemaksiatan, dua. Lagi maksiat, terus gitu maksiat. Jadi ini titik-titik. Mohon maaf.
Orang yang pakai tato itu kan pakai titik-titik juga kan ya. Tapi kemudian kalau dilihat dari kebanyakan itu kelihatan tertutupi kulitnya. Sama seperti kalau garis itu kan kumpulan daripada titik-titik. Kalau sudah kemudian banyak titiknya seperti ini. Kalau sudah melakukan banyak perbuatan dosa, maka tertutuplah hati itu dengan bintik hitam. Fa in taba, kalau hamba itu kemudian bertobat, kalau kita bertobat dengan banyaknya bintik-bintik hitam atas dosa yang kita lakukan, satu dosa satu titik. Kalau dosanya besar, titiknya besar apa kecil Bapak Ibu? Itu titiknya. Dan itu tidak terlihat. Di luar itu tidak terlihat. Dan mohon maaf kalau misalkan coba ada yang meninggal di otopsi, coba lihat hatinya kayak apa, hitam atau gimana itu. Dia kan maksiat. Ya nggak kelihatan. Secara anatomi tubuh itu nggak kelihatan karena ini adalah bersifat maknawi. Ya alhamdulillah. Bersifat maknawi. Jadi tidak kelihatan tapi berdampak. Fa in taba, kalau dia bertobat, wa naza'a wastaghfara, berhenti dari maksiat itu, dari dosa itu, wastaghfara, dan meminta ampunan kepada Allah, saqala qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih. Jadi ini cuci hati. Jadi cuci hatinya dicuci. Kita membersihkan hati. Ada program tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Wa in ada, kalau dia itu balik lagi, sudah bertobat maksiat lagi, zadat, maka bertambahlah bintik hitam-hitam tadi. Jadi kalau misalkan kita hati ini hitam, tobat bersih, maksiat lagi ada lagi, tobat lagi bersih lagi, maksiat lagi bersih lagi, maksiat lagi isi lagi. Nah nanti kemudian ketika sudah penuh, kok ternyata dia lupa bertobat dan itu adalah akhir hidupnya, maka hatinya menjadi yang terakhir adalah hitam dengan penuh maksiat. Sehingga tobat itu tidak usah nunggu, nanggung kalau tobat sekarang bintik hitamnya masih sedikit kok, nanggung. Nanti aja lah kalau sudah lumayan sekali bersihin lah. Sekali diservis itu nanti banyak yang bersih gitu. Tidak diperkenankan demikian itu dan tidak dibenarkan. Justru dengan adanya salat itu Bapak Ibu, dengan salat itu ibaratnya ini adalah pakaian kotor yang kemudian kita cuci satu hari itu 5 kali, kira-kira pakaiannya bersih tidak? Bersih. Dan mencuci 5 kali itu adalah salat yang kita lakukan. Kotornya pakaian itu adalah kotornya hati kita. Tapi jangan kemudian nambah-nambah. Oh iya Pak Ustadz, kalau 5 kali aja bersih, bagaimana kalau saya salat sehari itu 10 kali? Ya, lebih bersih enggak? Justru tidak. Karena menambah salat wajib jadi 10. Salat wajib kan cuma 5 waktu. Nah nanti nambahnya adalah dengan salat sunnah-sunnahnya itu. Maka satu salat dengan salat yang lain menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Satu umrah dengan umrah berikutnya menghapus perbuatan dosa yang terjadi di antara kedua umrah ini. Nah insya Allah besok hari Sabtu kita melaksanakan puasa nopo? Asyura. Puasa Asyura nopo puasa Sabtu? Nopo nyetuh? Puasa dalam kalender Hijriah besok tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Ketika Rasul ditanya bagaimana dengan pahala puasa satu hari di puasa Asyura itu, Rasul yukaffiru sanatal madhiyah, menghapus dosa-dosa 1 tahun yang sudah lewat. Kemarin di puasa Arafah berapa pahalanya? Puasa Arafah sehari 2 tahun, 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang sudah lewat. Nah ini puasa Asyura, pahalanya adalah menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Enak apa buatan? Jadi ada jaminan toh. Berarti kalau misalkan ada maksiat tetap akan menjadikan hati menjadi hitam. Jadi hitam. Kita kan harus optimis Ustaz. Iya memang harus optimis. Optimis apa? Puasa kita diterima oleh Allah. Gitu. Kalau misalkan kita nggak ada dosa Ustaz, nanti puasa kita nggak ada gunanya. Kenapa? Karena nggak ada yang dihapus dosanya. Karena nggak punya dosa. Itulah itu yang kemudian tidak boleh. Tidak boleh berpikiran demikian. Artinya nanti jatuhnya adalah meremehkan dosa karena sudah tahu bagaimana cara tobat. Bagaimana kemudian video prom itu yang dibuat AI. Suami ibu kan korupsi, nggak apa-apa. Itu kan bisa beristighfar, bisa bertobat. Jadi mudah digampangkan. Nah kalau kembali katakanlah fuqalbuhu, hatinya menjadi tertutup. Fadzalikar ranul ladzi dzakarahu subhanahu fil Qur'an. Maka kalau hati sudah tertutup dengan noda hitam, itulah yang disebut dengan ron.
dalam ayat 14 surah Al-Mutaffifin. Tertutup, hati mereka tertutup dengan apa-apa yang telah mereka lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang Ron. Ada yang namanya Roni di sini? Pak Roni, Mas Roni? Ada Mas Roni? Mungkin dari sini, mungkin apa dari Al-Quran? Ron. Nah ini Rona, bukan Roni. Rona fi'il. Rona ala qulubi makan yang sibun tertutup. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang Ron, az-zanbu ala zambi hatta ya'mal qalbah. Dosa di atas dosa, maksiat di atas maksiat. Kemudian apa lagi? Kemungkaran di atas kemungkaran. Jadi terus menerus bertumpuk-tumpuk. Dia tidak kemudian bertobat, terus menerus melakukannya itu terus menerus sampai menutupi hati. Jika hati menjadi buta, ya maka disebut dengan mata hati. Mata hati. Karena di sini dikatakan ya'mal qalb, membutakan hati, menutup hati sehingga hati tidak bisa berpikir, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Hati kemudian menjadi tidak jernih, hati menjadi kemudian rabun, melihat yang baik, ini baik tidak ya. Kan ada kemudian hadis berbunyi istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau kita ragu-ragu, coba tanya sama hati, coba tanya sama hatinya. Bagaimana tanya sama hatinya? Oh saya kok ragu ya, mau salat subuh kok ragu-ragu ya. Lagi tanya sama hatimu gimana? Kata hati saya sih daripada meragukan gak usah dilakukan aja. Maka dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Nah ketika hatinya itu mulai tertutup, rancu pemahaman terhadap hadis. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Jadi karena kaidahnya seperti itu, kemudian tanya hati, istafti qalbak, tanyalah pada hatimu. Karena hatinya masih tertutupi dengan dosa, maka hati memberikan jawaban yang ngawur. Gitu. Ngawurnya adalah misalkan kalau sudah datang waktu sholat subuh, sholat enggak? Wah daripada kamu kan masih ngantuk, terjadi dialog. Gak usah sholat. Oh iya ya, tapi kan ini wajib gitu. Lah daripada kamu sholat tapi bacanya ngelantur, malah nanti misuh-misuhi Allah. Oh iya ya, dosa juga. Lah iya, daripada kamu maksiat mending gak usah. Apalagi kamu lagi ragu-ragu kan ya itu. Bukankah tadi kamu sudah sholat? Iya, tapi dalam mimpi gitu. Mimpinya aja sholat. Pernah Bapak Ibu tidur tapi mimpi sholat? Dan mimpi itu datangnya adalah di saat waktu sholat. Oh saya pernah. Kan seolah-olah merasa sudah sholat, jadi nyaman. Ternyata ketika bangun, ternyata mimpi, berarti belum sholat. Maka saat itulah kemudian, kalau sholat sah nggak? Sholat langsung sholat sah? Ketika bangun? Nggak sah kan, belum wudhu dulu baru sholat. Maka ini hati menjadi tertutup karena apa? Karena maksiat. Tapi kita tidak boleh menuduh orang hatinya tertutup dengan maksiat. Dia sendiri pun tidak tahu kalau hatinya tertutup dengan maksiat. Yang tahu adalah Allah, sehingga tidak boleh kemudian memain tuduh. Wa yuswaddu minaz dzunub, karena hitam dibuat hitam dengan dosa-dosa. Dan dosa itu diwarnakan dengan warna hitam. Dosa itu diwarnakan dengan warna hitam untuk membedakan, untuk memberikan bekas dan efek yang jelas. Jadi dosa itu memberikan efek yang jelas, bukan samar lagi. Jadi yang dosa itu sudah jelas, sebagaimana innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang syubhat itu, sesuatu disebut syubhat kalau tidak jelas halal haramnya bagi yang tidak tahu, dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang itu. Wa ayyadba 'alal qalbi wa huwa asyaddu minar rin. Kalau memang banyak dosanya sehingga hatinya kemudian menjadi hitam, itu berbahaya. Nah, kenapa? Sebab orang kemudian mengata-ngati Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kumpulan dongeng-dongeng orang terdahulu, karena hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam. Itu Bapak Ibu. Sehingga bagi yang melaksanakan sholat, dan sholat itu membersihkan perilaku orang yang sudah sholat, maka harus berbeda dengan perilaku orang yang tidak sholat. Karena kemudian karena sudah sholat, Allah bersihkan hatinya, memohon ampunan kepada Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan juga barat. Itu kan sudah berdoa. Dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus. Maka kemudian sampai
doa-doa yang lain, wastaghfirhu, minta ampunan kepada Allah SWT, waghfirli, ampunilah hamba ya Allah. Maka selesai sholat, perilaku kita adalah ingat tadi kamu habis minta ampunan pada Allah kan, ingat kamu tadi ingin dijauhkan antara kamu dengan dosa-dosanya kan, ya, itu harus diingat. Maka sholat itu menjadi barometer Bapak Ibu, barometer. Sama seperti hati, itu menjadi ukuran tolak ukur anggota tubuh pemiliknya. Sholat itu menjadi tolak ukur perilaku pelakunya. Kalau kita melaksanakan sholat dan sholat yang kita kerjakan baik, memahami makna, kandungan, gerakan dan juga bacaannya, wa idza saluhatis sholatu saluhasairu amalihi. Kalau sholatnya baik, perilakunya menjadi baik. Wa idza fasadatis sholatu, kalau sholatnya itu tidak dikerjakan dengan baik, bahkan tidak sholat, fasadasairu amalihi, maka perilakunya menjadi buruk. Lantas kemudian yang tanya, Ustaz, itu ada orang yang tidak sholat tapi dia pinter, jenius, dan dia seorang ilmuwan gitu, itu di sebelah sana daerah Kulon Kaliprogo misalkan, orang-orang barat itu nggak sholat tapi malah jenius, malah pinter-pinter. Lah orang-orang yang sholat malah pada goblok-goblok gitu. Penglihatannya tidak sekedar di situ. Kecerdasan hati, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti dulu. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu disebut oleh orang kafir seperti orang-orang yang bodoh. Sufaha, awal surah Al-Baqarah. Sufaha adalah orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang beriman dulu disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Itu orang yang beriman. Maka yang dilihat adalah masalah kepercayaan, keyakinan hati yang ada dalam seseorang. Nah, di ayat yang ke-14 ini menjelaskan sebab-sebab penyimpangan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Ternyata hati mereka tertutup dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, tazkiyatun nafas, berdoa, beristighfar, bertaubat, termasuk juga berhijrah, itu menjadi satu keharusan dan kewajiban bagi kita. Berhijrah. Tadi bapak-bapak sudah berhijrah kan? Dulu kan duduk di soft pertama, sekarang berpindah ke belakang, itu namanya hijrah. Berpindah dari satu tempat-tempat yang lain. Ada hijrah niat, hijrah amal, dan hijrah al-makani. Ya, al-muhajir, orang yang berhijrah, disebut sebagai berhijrah adalah man hajara ammanahallahu anhu. Disebut kita itu berhijrah ketika kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itulah hijrah namanya. Baik yang dilarang adalah makanan, minuman, perbuatan, itu kemudian kita berhijrah, kita tinggalkan. Summa abanallahu ta'ala annahum matrudun min ay rahmatin aw takrimin. Sebab hatinya terpenuhi dengan bintik hitam dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan, itu menjadi mereka tertolak, terpental dari segala bentuk rahmat Allah dan kemuliaannya. Jadi mereka tidak dimuliakan oleh Allah. Ngelirik saja, bahasa dalam Al-Quran, ngelirik saja. Allah itu nggak ngelirik. Di akhirat itu tidak dilirik oleh Allah, dilirik saja tidak. Itu kan bahasanya adalah betapa hinanya orang ini dilihat oleh Allah. Tidak mau dilirik saja, Allah nggak mau, enggan melirik mereka ini. Maka di ayat 15 dan 16, 15, kala innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kala, sekali-kali tidak. Artinya tidak seperti yang mereka katakan bahwa mereka dapat tempat. Jadi mereka akan mengatakan nanti posisi mereka posisi terhormat di sisi Tuhan, itu menjadi sisi terhormat. Karena berani menghina Al-Quran, maka mengatakan kami itu terhormat nantinya. Maka dibantu oleh Allah, kala, sekali-kali tidak. Nek bahasa Jawa ini apa? Ora yo gitu. Ora yo. Kala innahum, sesungguhnya mereka ini, pakai kata inna, sesungguhnya, berarti penguatan. Ar-rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun. La ini memberi makna pasti. Ada inna, sesungguhnya, ada penguat, ada la lam taukid. Mahjubunya itu terhalang. Allah mengatakan bahwa mereka ini terhalang dari rahmat Allah, tidak sekedar dengan kalimat standar, kamu akan terhalang dari rahmatku, enggak gitu. Sungguh benar-benar kalian akan terhalang dari rahmatku, gitu. Jadi kan kuat Bapak Ibu, betapa mereka tidak ada celah sedikit pun mendapat rahmat dari Allah SWT. Maksudnya apa? Majdi Hilal, Imam Syekh Majdi Hilal itu
dalam buku yang pernah kami terjemahkan dulu tahun 2005 atau 2006 itu mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena amal ibadah yang dia kerjakan, tapi dari rahmat Allah. Allah memberikan rahmat, wa rahmatullah qaribum minal muhsinin. Allah berikan kepada orang-orang yang muhsin. Di sini orang-orang ini tidak mendapat rahmat bagi Allah, dari Allah, nggak ada rahmat. Bagaimana mereka bisa masuk surga? Maknanya adalah dengan bahasa ini nggak bakal mereka itu masuk surga, gitu Bapak Ibu. Nggak bakal, karena mereka terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari rahmat Allah, dan rahmat Allah itu yang kemudian menjadikan hamba-hamba itu masuk surga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang disukai. Innahum lasalul jahim. Inna thumma, kemudian inna, sesungguhnya hum, mereka, la, benar-benar, ada taukid juga, salu al jahimi, masuk neraka jahim. Salu, mereka masuk neraka jahim. Jadi benar-benar masuk neraka jahim. Kita lihat ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i di sini, dan di sini. Laisal amru kama yaquluna min anna lahum fil akhirati manzilatal husna. Jadi orang ini menyerang Rasul, Rasul diserang, Al-Quran dihinakan, Allah diingkari, tapi mengatakan bahwa besok kami akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan. Ini manzilatal husna, ngaku-ngaku dapat tempat yang mulia, kan gitu. Bal inna haula'il kufar mahjubuna an rabbihim yaumal qiyamah. Bagaimana mau mendapatkan tempat yang mulia, wong kalian saja itu terhalangi kok dari Allah pada hari kiamat nanti. Kalau misalkan enak nggak tidak Bapak Ibu, jadi tamu tidak diundang itu enak nggak? Dulu namanya tufail. Tufailiyun adalah sebutan bagi tamu yang tidak diundang dalam acara walimahan. Jadi orang Arab zaman-zamannya Juha ada lantai 2. Kalau tuan rumah berdiri di depan pintunya menerima tamu, oh saya kenal tamu ini, saya undang, silakan duduk di bawah. Ada datang lagi, siapa ya? Kok cuman dia pakai baju batik sih, kalau sekarang gitu pakai baju batik. Oh nggak kenal. Silakan duduk di atas, naik tangga gitu. Merasa selamat, ternyata saya bisa masuk meskipun nggak diundang. Semua tamu sudah pada datang, giliran makanannya akan dikeluarkan. Nah kalau walimahan kan gitu, makanan dikeluarkan. Inilah hebatnya orang Indonesia. Kalau Indonesia itu ada namanya piring terbang. Itu kalau orang-orang NASA kesini mungkin pada kaget, di sini banyak piring terbang. Kan mereka pada cari piring terbang. Nah kalau tamu sudah pada masuk, yang di atas dan di bawah sudah pada duduk, maka makanan besar itu dikeluarkan. Tangga yang dipakai naik ke lantai 2 itu diambil. Maka makanan dikasih di bawah saja, di atas nggak dikasih, dan yang di atas nggak bisa turun karena tangganya diambil. Nah itulah disebut dengan tufailun, dari kata tiflun anak, tufailun anak kekanak-kanakan. Nah, jadi datang kalau ada makan-makan pada datang. Itu jadi dari mana kok sampai ke situ nanti? Jadi mahjubun, terhalang. Jadi mereka terhalang dari rahmat Allah. La yanzuruna ilaih kama yanzurul mu'minun. Allah tidak mau melirik mereka. Justru Allah itu kemudian akan melihat kepada orang beriman. Fakama hajabuhum fid dunya anit tauhidi. Mereka ini terhalang dari rahmat Allah sebagaimana mereka itu menghalang-halangi diri mereka untuk beriman kepada Allah. Dia mau beriman, nggak mau beriman, nggak usah beriman, ngapain? Yang beriman seperti Muhammad kan orang-orang yang miskin, fakir, bodoh. Nah itu kesombongan mereka, disebabkan karena sebab amal buruk mereka yang lakukan. Maka apa yang mereka lakukan di dunia, mereka menghalangi diri dari beriman kepada Allah. Di akhirat juga Allah menutup diri, tidak mau melihat mereka. Sehingga Imam Syafi'i berkata demikian. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa fi hadhil ayat dalilun. Ini ayat yang ke 15, 16, 15 khususnya itu menjadi bukti bahwa orang-orang mukmin itu yarawnahu azza wajalla yauma idzin, bisa melihat Allah pada waktu itu. Itu nikmat besar. Bahkan nikmat terbesar di surga itu adalah bisa melihat zatnya Allah secara langsung. Yang di dunia pakai kacamata
di surga tidak perlu kacamata. Itu. Jadi itu nikmat Bapak Ibu, melihat Allah, dan Allah tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang dimurkainya. Oleh karena itu ini pendapat dari Imam Syafi'i, wa hada istidlal bimafhumil ayat, berdasarkan dari pemahaman ayat ke-15. Ada juga ayat yang lain dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Al-Qiyamah, kita lihat dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 di atas ayatnya 22-23. Nah, kita lihat di sini. Wujuhu yauma idin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Seri-seri Bapak Ibu. Seri-seri. Ila rabbiha nazirah, karena memandang Tuhannya. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi karena kemudian kita jadi satu nikmat ya, wujuh yauma idin nadhirah. Jadi muka yang berseri-seri. Bagaimana kita menjaga keberserian wajah kita. Ibu-ibu standarnya kalau ibu-ibu sebulan itu facial itu berapa kali ya Bu? Facial skincare Bu? Spa, sauna, apa lagi? Bapak-bapak nggak ngerti Pak. Kita mah orang-orang yang suka ngantar Pak, tapi nggak menikmati secara langsung. Jadi kalau muka berseri-seri, bagi kita sebagai orang mukmin, keberseri-serian muka kita adalah dengan menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan. Itu keberseri-serian itu bisa dilihat, inner beauty, kecantikan dari dalam. Sama, mohon maaf, sesiapapun kita yang tergelincir pada perbuatan dosa dan tidak berhenti, maka akan berdampak dengan dari muka. Kondisi hati, kita nggak bisa melihat hati, tapi kemudian bisa lihat pancaran hati, itu adalah muka. Kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Muka orang pada waktu itu kemudian tertunduk lesu, disembunyikan. Kenapa? Ekspresi muka itu adalah gambaran dari suasana hati. Orang bahagia hatinya, ekspresinya akan kelihatan meskipun disembunyikan. Kamu kok lagi senang kelihatan? Iya. Sama, mohon maaf, orang yang bermaksiat itu juga kemudian terekspresikan dalam mukanya, tapi memang tidak bisa dibuat-buat. Oleh karena itu, untuk menjernihkan dan menjadikan hati kita itu berseri-seri adalah dengan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Ini adalah ayat yang kemudian menjelaskan bagaimana Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Nah, lanjutannya pada ayat 24 dari surah Al-Qiyamah ini adalah wujuhu yawma idzim basirah. Wajah orang-orang kafir ya pada hari itu muram. Dengan kertas buram. Kertasnya buram. Itu berapa gram ya? 60 gram ya. 60 gram itu adalah kertas buram. Murah atau mahal kalau kita fotokopi? Murah Pak. Bisa nggak kertas buram dipakai fotokopi bolak-balik? Tukang fotokopi nggak mau Mas. Udah murah dibuat bolak-balik lagi murah, terus untungnya berapa itu? Raji. Tapi kalau kertas yang putih yang HVS 70 gram itu bisa dibuat bolak-balik. Nah inilah kemudian mukanya, perbandingan muka orang kafir dengan orang yang beriman. Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Karena mereka yakin akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Jadi kalau sudah sampai di akhirat itu gak usah dijelaskan lagi. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu sudah tahu dia mau dikemanakan, itu sudah tahu. Yang ada adalah kemudian depa-depo. Napa niku Pak? Depa-depo. Depan apa depa, Bu? Depa-depo. Depa-depo itu kalau kita lihat dalam ayat ke-40 dari surah An-Naba. An-Naba. Oh, di atas ini An-Naba. Kemudian ayat ke-10. Ya laitani kuntu turoba. Itu depa-deponya nanti kayak gitu. Nih. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang kafir kalau sudah di akhirat, sudah Allah bangkitkan, mereka mengatakan, oh seandainya saja aku menjadi tanah. Jadi sudah dibangkitkan, kemudian dia berharap menjadi tanah. Kenapa Bapak Ibu minta menjadi tanah? Tanah itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanah itu kemudian tidak dihisap. Selesai. Kalau misalkan orang kafir mengatakan
Andaikan dulu ketika di dunia saya jadi tanah ya, maka hari ini tidak akan dibangkitkan. Mungkin nggak tidak Bapak Ibu? Dia ini sudah di akhirat, baru kemudian berharap berubah jadi tanah. Maka sesuatu yang tidak mungkin Allah ungkapkan dengan laita, mengharap sesuatu yang tidak terjadi. Temannya laita itu la'alla. Kalau la'allakum tattaqun, mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Nek laita adalah tidak mungkin terjadi. Kembali pada soal mutaffifin. Maka ini dalil dari Imam Asy-Syafi'i. Tsumma innahum ma'a hadzal hirman an ru'yatir rahman, karena sebab terhalangnya dari melihat Allah, maka mereka menjadi patut untuk disambar api neraka. Jadi zat yang tidak bisa melihat Allah itu patut untuk dimasukkan ke neraka. Dan neraka tidak menyambar orang yang bisa melihat Allah dengan rahmat Allah dan juga dengan izin Allah SWT. Jadi kalau seorang mukmin, ngapunten, orang mukmin kadang melakukan dosa apa boten nggih? Pernah melakukan dosa tidak orang mukmin? Pernah. Kan ada dua jalur. Ada yang jalur dari sebelum hisab, setelah hisab langsung ke surga. Seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang kemudian orang masuk surga setelah dihisab. Jadi setelah dihisab, lihat kadarnya. Kadarnya adalah pernah melakukan dosa atau tidak. Karena di surga tidak ada penghuni surga yang kemudian dia masih punya tanggungan dosa. Kalau misalkan orang ini, si fulan ini kamu masuk surga, tapi dia masih punya dosa, dan dosa ini harus dibersihkan di neraka. Ketika di surga kepikiran neraka enggak, Pak? Maka kemudian Allah bersihkan dulu di neraka, dibersihkan sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Sesuai dengan kadar dosa dilakukan. Selama masih punya iman, maka ada harapan untuk keluar dari neraka dengan izin Allah. Selama masih ada iman. Maka Allah dalam hadis qudsi berfirman, dalam hadis qudsi, akhriju man fi qalbihi mithqala khardal minal iman. Wahai malaikat, keluarkan dia dari neraka, karena di dalam hatinya masih ada iman sekalipun kecil. Tapi kan setelah sekian lama kemudian dibersihkan di neraka, setelah sekian lama dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk menghindari itu agar tidak dibersihkan di neraka, mari kita bersihkan di dunia. Kalau ada salah dengan orang lain, kita minta maaf. Gak usah malu Ustaz, saya malu, gengsi. Gak usah gengsi. Nek perlu gengsinya ditahan, diempet niku napa? Ditahan cuma 3-5 menit, tapi kan udah selesai. Alhamdulillah Ustaz, saya pelong. Ngapain pelong? Sudah minta maaf sama yang bersangkutan. Dimaafin gak? Dimaafin. Lah enak kan? Kenapa tadi malu-malu? Iya sempat malu sih, ternyata pelong juga. Berarti selesai urusan dengan hak anak Adam itu selesai. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang satu dengan yang lain itu saling menuntut, Bapak Ibu. Saling menuntut kalau ada haknya yang terambilkan. Pimpinan dengan yang dipimpin, kepala dengan anggotanya, tetangga dengan tetangga yang lainnya, anggota keluarga juga demikian. Maka kadang kita meminta untuk saling mengikhlaskan. Seorang istri minta kepada suaminya, Pak, dimohon diikhlaskan ya. Iya Bu, apa toh Bu? Ya pokoknya semualah Pak, perilaku ibu hari ini minta diikhlaskan. Iya, seneng. Kenapa seneng Bu? Saya ngambil uang Bapak 2 juta minta diikhlaskan Pak ya. Iya, kecuali satu itu kembalikan. Nah ini menjadi penghuni neraka. Faum dakhilun nar walazimuha ghaira kharijina minha. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini ditetapkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, mulazimuha, mereka berada di neraka terus menerus. Ghairu kharijina minha, dan tidak keluar dari neraka. Kenapa tidak keluar Bapak Ibu? Tidak ada keimanan sedikit pun. Nah ini dalam perspektif Al-Quran, dia tidak keluar. Oh enak kita ya Pak Ustadz. Enak gimana? Kita dosa-dosa yang penting kan masih beriman pada Allah. Ya enggak enak juga. Karena nanti akan kemudian dihisab juga, akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa muqasu harriha, dan mereka akan merasakan panasnya. Wasiliyul jahim asyaddu min ihanati wa hirmanil karomah. Maka panasnya neraka itu lebih menyakitkan, lebih menyedihkan dari orang yang terhalang dari kemuliaannya. Maka jamaah rahimakumullah, di surat napa nggih juz 30 mungkin Al-Qari'ah kita buka nggih Al-Qari'ah.
Nah nih, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini kemudian menjadi perhatian bagi kita bahwa fa amma man khafat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, kalau tidak mau dibersihkan di dunia, maka akan dibersihkan di akhirat. Oleh karena itulah kemudian kita sering-sering membersihkan diri kita dengan tazkiyatun nafas, kemudian dengan beristighfar, bertobat kepada Allah, melaksanakan kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Dalam hadis Rasul SAW, wa'ad bi'is sayyiatal hasanata tamhuha, dan ikutlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Bukan berarti kemudian karena ini buruk, ini baik, menghapus yang buruk, lantas yang baik menjadi berkurang. Tidak. Ya, yang justru yang buruk itu akan menjadi hilang. Bertobat itu adalah perbuatan baik, maksiat perbuatan buruk. Tobat bisa menghapus maksiat. Kados mekaten penjelasannya. Nggih, demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya terkait dengan ayat 17 dan berikutnya insyaallah di waktu yang akan datang. Demikian Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.